Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan membahas tentang pembantaian manusia terkeji di dunia. Bahkan kekejamannya sulit dipercaya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel Devina Story ya guys. Terima kasih. Dunia mempunyai sejarah kelam membersihkan suatu etnis atau pembantaian manusia demi ambisi untuk menguasai suatu wilayah. Tidak pandang usia, korban genosida di seluruh dunia bisa mencapai belasan juta orang. Hingga kini, pengadilan internasional berusaha menghukum orang yang paling bertanggung jawab dalam kekejaman tersebut. The Holocaust. Holocaust adalah peristiwa pembantaian sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi oleh rezim Nazi dan kolaboratornya seperti dilansir dari laman resmi Museum Holocaust yang ada di Amerika Serikat. Holocaust berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengorbanan dengan api. Selama ratusan tahun, kata Holocaust digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk kepada suatu peristiwa pembantaian besar. Namun sejak tahun 1960-an, istilah ini mulai digunakan oleh pakar untuk menulis menggambarkan genosida terhadap umat Yahudi. Selain orang-orang Yahudi, selama era Holocaust, pihak berwenang Jerman menargetkan kelompok lain karena mereka dianggap ras inferior seperti bangsa Rom, orang-orang cacat, tahanan perang Soviet, dan orang kulit hitam. Lalu kelompok-kelompok lain yang juga mendapatkan penganiayaan dengan alasan politik dan ideologis, diantaranya komunis, sosialis, dan homoseksual. Sementara itu, Nazi memerintahkan orang Yahudi dan Rom untuk dikurung di ghetto atau camp sebelum dipindahkan dengan kereta barang ke kamp pemusnahan. Di sana, jika mereka selamat dalam perjalanan, sebagian besar dari mereka secara sistematis dibunuh di dalam kamar gas. Tercatat hampir 1 juta orang meninggal di sana. The Holodomor. Holodomor merupakan peristiwa kelaparan massal yang terjadi di negara Ukraina pada tahun 1932 hingga tahun 1933. Peristiwa Holodomor merupakan bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Ukraina, di mana jutaan orang dilaporkan meninggal akibat kelaparan. Kebijakan pertanian massal dan kolektivisasi paksa yang ketika itu dilakukan oleh Uni Soviet sehingga menyebabkan kelaparan massal di Ukraina. Sekitar 1,5 juta penduduk Ukraina menjadi korban atas kebijakan dekulakisasi Stalin. Dekulakisasi sendiri merupakan sebuah kampanye yang dilakukan politik Uni Soviet pemimpin Stalin untuk menangkap dan mendeportasi sejumlah petani kaya beserta keluarganya. Mereka dicap sebagai kulak yang berarti musuh negara. Para militer yang melakukan dekulakisasi menyita tanah, ternak, dan properti lainnya secara paksa dan mengusir seluruh keluarga para petani yang dicap sebagai pemberontak. Hampir sekitar 1,5 juta orang di Ukraina dipaksa keluar dari rumah mereka sendiri dan lantas dikirim ke daerah-daerah terpencil yang tidak berpenghuni seperti Siberia. Bahkan mereka seringkali ditinggalkan tanpa makanan sedikit pun maupun tempat untuk berlindung. Dalam perjalanan pengasingan, banyak dari mereka meninggal, terutama anak-anak dan perempuan. Kelaparan massal yang terjadi membuat sekitar 25.000 orang Ukraina meninggal pada setiap harinya. Dan diperkirakan total penduduk yang meninggal dalam peristiwa Holodomor tersebut mencapai 3 juta hingga 8 juta orang. Armenia genosida. Genosida Armenia adalah pembunuhan massal sistematis dan pembersihan etnis terhadap sekitar 1 juta etnis Armenia dari dataran tinggi Armenia, Anatolia, dan daerah sekitarnya. Peristiwa hitam ini terjadi di bawah Kekaisaran Ottoman dan partai yang berkuasa saat itu. Pembunuhan demi pembunuhan berlangsung selama Perang Dunia Pertama. Diperkirakan 800 hingga 1,2 juta wanita Armenia, anak-anak, dan orang tua
atau orang lemah diklaim untuk melakukan parade kematian menuju Gurun Suriah pada 1915. Dikawal para militer Ottoman, orang-orang yang dideportasi itu tidak diberi makan dan air dan menjadi sasaran perampokan, pemerkosaan, dan pembantaian. Di Gunung Suriah, mereka tersebar ke dalam serangkaian kamp konsentrasi. Pada awal 1916, gelombang pembantaian lain diperintahkan menyebabkan sekitar 200.000 orang yang dideportasi masih hidup pada akhir 1916. Sekitar 100.000 orang hingga 200.000 orang wanita dan anak-anak Armenia dipaksa agama Ottoman. Kambodian Genosida. Genosida di Kamboja yang terjadi pada tahun 1975 hingga 1979 adalah salah satu tragedi kemanusiaan terburuk dalam sejarah manusia abad ke-20. Diperkirakan sekitar 1,7 juta orang tewas atau sekitar 21% dari jumlah penduduk Kamboja. Kebengisan dari rezim Khmer Merah diawali dengan membunuh massal para pejabat pemerintah sebelumnya. Selain dari golongan pejabat, mereka juga mengincar beberapa profesi atau golongan seperti polisi, tentara, pegawai pemerintahan, dan perangkat jabatan lainnya juga ikut dieksekusi secara sadis tanpa ampun. Yang paling membuat miris lagi adalah pembunuhan terhadap orang-orang yang berpendidikan dan para pendeta Buddha. Padahal orang berpendidikan dapat berperan baik untuk memajukan negara. Pembunuhan dilakukan dengan beragam cara dan mayatnya ada yang dikuburkan dalam kuburan massal atau dibiarkan hanyut di sungai. Orang tua, anak muda, hingga anak-anak semuanya dipaksa untuk bekerja setiap hari dengan jam kerja yang lama dan panjang. Tak ada pilihan lain bagi masyarakat Kamboja untuk menjalani paksaan dari Khmer Merah. Mungkin rasanya bagai siksaan dunia yang tidak ada ujungnya. Untuk pembagian makanan, mereka hanya dapat jatah sekali dalam sehari. Itu pun makanan yang diberikan oleh kelompok radikal ini makanan yang seadanya. Bahkan dapat dikatakan sebagai makanan tidak layak makan. Genosida Bosnia. Perang Bosnia terjadi pada bulan Juli 1995. Etnis Serbia melakukan pembantaian massal terhadap lebih dari 8.000 masyarakat sipil Islam Bosnia. Pada Juli 1995, PBB dan NATO sebagai organisasi keamanan internasional berusaha untuk menyelesaikan perang Bosnia. Pada bulan Agustus hingga September 1995, PBB dan NATO melakukan serangan udara besar-besaran untuk menghentikan kekejaman etnis Serbia. Latar belakang genosida ini akibat dari proklamasi negara-negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan dari Serbia. Serbia berusaha untuk mempertahankan eksistensi Yugoslavia sebagai negara kesatuan di kawasan Balkan. Keinginan Serbia tersebut pada perkembangannya menimbulkan konflik yang berujung pada Perang Bosnia. Perbedaan etnis, budaya, dan agama antara Bosnia dan Serbia, dominasi Serbia terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik terhadap masyarakat Bosnia, dan letak Bosnia yang strategis dalam konteks kegiatan ekonomi dan politik ini menjadi latar belakang terjadinya pembantaian.